Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akil Al-Falah. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas proyek untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sebelum masuk ke dalam tugas proyek, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya yang semuanya telah bekerja dengan baik pada hari ini. Yang pertama, dimulai dari sebelah saya ini. Izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Zikir Rofa, nomor RPM 22550610022 dari PSTIA. Selanjutnya, boleh. Kemudian saya Carla Martinani dan NPM 211506195. Oke, saya Protokolina, NPM 211506188. Ya. Saya kembalikan ke. Terima kasih untuk kawan saya, Kak Paulina. Selanjutnya, saya akan mulai membahas. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Ahmad Akil Al-Falah, NPM saya 22550610018 dari kelas PSTIA. Kemudian kita akan lanjut ke tugas proyek kami. Di sini tugas proyek kami membuat sebuah sistem elektronik berbasis dompet elektronik, di mana untuk proyek kami memiliki proyek sponsor dari Alfamart dan juga Indomaret. Kemudian pada business needs untuk sistem elektronik wallet kami, proyek ini kami bangun khususnya untuk meningkatkan nasabah baru serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam penarikan uang tunai. Kemudian pada business requirements, sistem yang mendukung kenyamanan nasabah online untuk fitur-fitur pada proyek kami ini antara lain fitur authorization, fitur registrasi dan login, fitur reward, fitur pembayaran, fitur penyimpanan uang elektronik, fitur transfer, fitur riwayat transaksi, dan fitur tarik tunai. Kemudian untuk business value pada proyek sistem elektronik wallet kami, untuk bagian intangible value kami ada dua, yaitu yang pertama mempermudah penggunaan melakukan transaksi online, yang kedua mempermudah pengguna melakukan penarikan uang. Kemudian pada tangible value-nya, yang pertama meningkatkan nasabah baru. Bagaimana dengan cara kami meningkatkan nasabah baru itu? Yaitu dengan melakukan potongan 600 perak per bulan untuk satu pengguna baru, kemudian 2.000 per bulan untuk pengguna lama. Kemudian meningkatkan kenyamanan pengguna dalam penarikan uang tunai dengan cara penarikan minimal 10.000 untuk kenyamanan pengguna. Kemudian lanjut pada kebutuhan user. Untuk kategori yang pertama, untuk user pertama yaitu sebagai customer, itu sebagai customer mereka dapat menyimpan uang dan melakukan transaksi dengan bebas. Untuk hak-hak akses yang diberikan oleh sistem kepada user customer antara lain, satu, dapat membuat akun dan login kembali setelah registrasi. Dua, melakukan berbagai transaksi melalui online ataupun offline. Tiga, mudah untuk top up saldo atau penarikan saldo dengan menggunakan nomor telepon yang sudah didaftarkan atau menggunakan virtual account. Kemudian keempat, adanya riwayat transaksi untuk user memantau segala transaksi yang sudah berlalu. Kemudian yang kelima, dapat melakukan laporan keluhan apapun jika memiliki ketidaknyamanan pada sistem. Dan yang terakhir, dapat dengan bebas memberikan rating pada sistem. Lalu lanjut pada kebutuhan fungsional. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsional dan ID-nya. Untuk yang pertama yaitu BlackDick F001. Ini ID yang pertama berfungsi untuk di mana ID pertama ini adalah sistem harus tersedia dan online 24 jam. Kemudian BlackDick F002 di mana sistem kode verifikasi sekali pakai untuk melakukan penarikan uang tunai. Ketiga, BlackDick F003, sistem harus menampilkan kontak center atau pusat pelayanan untuk memudahkan komunikasi. Untuk selanjutnya, BlackDick F004, sistem yang menampilkan berapa lamanya akun telah terverifikasi. Selanjutnya, 005, sistem database riwayat transaksi untuk data mutasi yang keluar dan masuk. Kemudian selanjutnya yang 006, sistem verifikasi 2 langkah untuk dapat melakukan transaksi tarik tunai. ID 007, sistem otorisasi. ID 008, melakukan pengolahan data pengguna. ID 009, yaitu sistem PIN di dalam aplikasi setiap transaksi. 010, sistem lupa password dan lupa PIN. Dan 011, yaitu syarat dan ketentuan yang berlaku.
Kemudian pada kebutuhan non-fungsional pada sistem kami, yaitu ada backtick NF001, di mana sistem harus terus berjalan 24/7 tanpa henti untuk memberikan layanan yang terbaik. Kemudian selanjutnya 002, sistem harus responsif dan user-friendly. 003, sistem harus memberikan user experience yang terbaik kepada user. 004, pengguna harus mengisi data diri saat registrasi akun pengguna dalam sistem. 005, sistem menghitung berapa lama akun pengguna registrasi. 006, sistem melakukan potongan per bulan dari lamanya akun registrasi. 007, sistem pengurangan saldo pengguna ketika melakukan transaksi transfer dengan verifikasi dari pengguna. 008, sistem penambahan saldo dari pengguna lain jika melakukan transaksi transfer dengan verifikasi dari pengguna. 009, sistem harus menampilkan seluruh daftar akun pengguna yang terdaftar. 010, sistem harus menyimpan akun pengguna baru yang terdaftar. 011, sistem harus memvalidasi nama akun pengguna yang diinput. 012, sistem harus menyimpan data master yang berisi data penting pengguna yang dapat ditambahkan dan diubah oleh admin tertentu. 013, sistem harus menampilkan feedback dan rating dari seluruh pelanggan. 014, sistem harus menghitung dan menampilkan seluruh jumlah akun pengguna yang telah dibuat. Dan yang terakhir 015, sistem harus menampilkan laporan mengenai data pelanggan dengan visualisasi statistik secara real time yang dibuat berdasarkan kebutuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu ada tujuan penulisan dokumen. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Dokumen SKPL ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak aplikasi dompet digital yang akan dikembangkan. Bagi pengembang, SKPL ini dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap tahapan pengembangan agar sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna dan tujuan perangkat lunak itu sendiri, termasuk dalam pengukuran kualitas, pembuatan rencana pengujian, dan perawatan perangkat lunak. Sedangkan bagi pihak pengguna, SKPL ini digunakan untuk mencatat semua spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan dan harapan yang diinginkan. Selanjutnya lingkup masalah, ada definisi, istilah, dan singkatan. Untuk SKPL mempunyai penjelasan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan, interface, mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem perangkat lunak, internet, sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan dan edukasi, alamat dan pemetaan, performance, hasil kerja yang dapat dicapai, server, layanan komputer yang menyediakan sumber daya bagi klien yang terhubung melalui jaringan, pengguna, setiap orang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Yang terakhir ada top up. Top up atau isi ulang adalah proses mengisi kembali atau menambah nilai pada suatu akun atau saldo, terutama dalam hal pembayaran, prabayar atau pengisian ulang pulsa telepon seluler. Top up juga dapat merujuk pada proses pengisian ulang akun atau saldo dalam platform e-wallet atau aplikasi pembayaran digital lainnya. Yang kedua, ada aturan penomoran. Hal atau bagian dari aturan penomoran, yang pertama ada tabel data store, nomor terbentuk TD99, di mana 99 adalah nomor urut tabel atau data store, contohnya TD11, TD12, TD29, dan TD31, dan sebagainya. Ada kebutuhan fungsional, nomor berbentuk KF 999,X, di mana 999 adalah nomor urut struktur butir-butir pada kebutuhan fungsional. Sedangkan X adalah nomor berupa abjad dan sifatnya sebagai tambahan jika kebutuhan fungsional tersebut memiliki item turunannya, contoh KF101, KF120, KF120.A, KF120.B, dan sebagainya. Kebutuhan non-fungsional, nomor berbentuk KN F99, titik 9, di mana 99 adalah nomor urut struktur butir-butir pada kebutuhan non-fungsional, sedangkan X adalah nomor berupa abjad
dan sifatnya sebagai tambahan jika kebutuhan non-fungsional tersebut memiliki item turunannya. Contohnya KNF11, KNF12, KNF12.A, KNF12.B, dan sebagainya. Next. Berikutnya ada deskripsi umum, dokumen atau ikhtisar. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atas SKPL ini berisikan bagian pertama atau bagian pendahuluan berisikan tujuan penulisan dokumen yang juga menjabarkan alasan dokumen ini dibuat. Lingkup masalah yang diberisikan deskripsi umum perangkat lunak dalam pengembangan perangkat lunak, lalu definisi istilah dari singkatan yang digunakan dalam dokumen, serta intisar dari dokumen ini. Bagian kedua yaitu bagian deskripsi umum yang berisikan penjabaran mengenai perangkat lunak yang akan dibangun dan dikembangkan mencakup karakteristik yang terpakai dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga yaitu bagian deskripsi kebutuhan yang mencakup penjabaran studi rinci dan mendetail mengenai kebutuhan yang akan dikembangkan dan spesifikasi data produk. Next. Kemudian ada deskripsi umum perangkat lunak. Yang pertama deskripsi umum sistem. BlackDisk bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai seperti pembelian, pembayaran tagihan, transfer uang, dan lain-lain. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan dan privasi yang tinggi untuk memastikan bahwa ada pengguna tetap aman. Manfaat dari penggunaan BlackDisk adalah pengguna dapat melakukan transaksi secara cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit. Dan selain itu juga pengguna juga dapat menarik tunai dengan mudah di minimarket terdekat. Dengan demikian, aplikasi BlackDisk dapat memudahkan dan mempercepat aktivitas sehari-hari pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai. Yang kedua ada karakteristik pengguna, yaitu pengguna dengan melakukan tugasnya menggunakan layanan aplikasi dan melakukan transaksi pembayaran, penarikan, serta transfer ke pengguna lain. Hak akses ke aplikasinya itu ada untuk melakukan transaksi dan dapat menggunakan fitur-fitur yang ada pada aplikasi. Yang ketiga, ada batasan, yaitu aplikasi hanya dapat bekerja di perangkat mobile dan Android atau iOS. Aplikasi harus terhubung dengan internet untuk menjalankannya, kemudian setiap data pribadi hanya bisa digunakan untuk satu akun secara permanen. Yang keempat, ada lingkungan operasi. Lingkungan operasi yang dibutuhkan untuk menjalankan server ini adalah kebutuhan perangkat keras, yaitu prosesor, RAM, dan storage. Kebutuhan OS dan softwarenya merupakan operating system dan DBMS seperti MySQL atau di atasnya. Kemudian ada lingkungan operasi yang dibutuhkan pengguna untuk menjalankan software, yaitu kebutuhan perangkat keras, device, prosesor, dan RAM. Kemudian ada kebutuhan OS. Yang pertama, ada operating system seperti Windows, Mac OS, iOS, atau Android. Selanjutnya di sini ada deskripsi kebutuhan, di mana yang pertama itu ada kebutuhan antarmuka eksternal seperti antarmuka pemakai atau user interface, ada hardware interface, dan juga ada software interface, satu lagi itu ada communication interface. Yang pertama dulu yaitu ada user interface, di mana pada aplikasi BlackDisk ini harus dirancang dengan standar usability dan UX yang baik untuk memastikan bahwa pengguna ini dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan lancar. Lalu tampilan interface-nya ini harus bersih dan minimalis dengan warna yang tidak mencolok agar tidak membingungkan pengguna. Bisa dibilang bisa user friendly gitu lah. Lalu penggunaan fontnya ini kita menggunakan font yang dapat dengan mudah dibaca oleh para pengguna. Jadi segala informasi itu dapat dicerna dengan baik. Lalu yang kedua yaitu di aplikasi BlackDisk ini juga buttons-nya itu yang digunakan itu harus jelas dan mudah dikenali oleh pengguna. Nah, fungsi dari button yang konsisten ini juga sangat penting biar si user ini dapat melakukan transaksi
menggunakan e-money, dan juga dan lain-lainnya itu lebih simpel. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan shortcut keyboard untuk mempercepat navigasi pada interface-nya. Lalu selanjutnya saat terjadi kesalahan atau error, user interface ini dapat menyampaikan pesan error ini dengan jelas dan mudah dan dipahami oleh pengguna. Lalu juga nanti akan dicantumkan nih langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, komponen perangkat lunak yang dibutuhkan pada user interface ini antara lain yaitu ada database untuk menyimpan data pengguna dan transaksi, lalu ada API atau Application Programming Interface untuk mengintegrasikan aplikasi Blackdick, lalu dengan layanan pihak ketiga, lalu ada serta fitur keamanan nih seperti enkripsi data dan verifikasi dua faktor untuk menjaga keamanan dari data pengguna. Selanjutnya, untuk memenuhi standar usability dan UX yang baik, user interface aplikasi ini dapat meningkatkan kenyamanannya dan kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan e-money ini, serta memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai seperti pembelian, pembayaran, tagihan, transfer uang, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya itu ada hardware interface atau antarmuka perangkat keras. Nah, antarmuka perangkat keras ini mencakup interaksi antara produk perangkat lunak dengan komponen perangkat keras pada sistem. Beberapa komponen perangkat keras yang mungkin digunakan pada aplikasi ini antara lain seperti terminal pembayaran elektronik atau EFTPOS. Lalu selanjutnya ada perangkat pembaca kartu atau card reader, lalu ada mesin penjual otomatis atau vending machine, dan juga ada printer stroke. Karakter fisiknya mencakup bentuk dan tampilan setiap peralatan pendukung serta tipe peralatan yang diperlukan untuk mendukung penggunaan aplikasi ini. Sebagai contoh, untuk menggunakan aplikasi ini pada mesin ATM diperlukan layar sentuh dan juga keyboard untuk memasukkan PIN serta mesin yang dapat menerima transaksi elektronik. Lalu aplikasi ini harus dapat mengenali perangkat pembaca kartu yang berbeda dan memastikan transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan lancar. Nah, dengan adanya antarmuka perangkat keras yang baik ini, pengguna tuh dapat dengan mudah menggunakan aplikasi dan melakukan transaksi seperti yang tadi, yaitu ada non-tunai, ada juga pembelian, pembayaran tagihan, transfer uang, dan juga selain itu antarmuka perangkat keras yang baik juga dapat meningkatkan keamanan transaksi dan mengurangi risiko kegagalan transaksi. Oke, selanjutnya di sini ada software interface atau antarmuka perangkat lunak. Beberapa contoh komponen dari perangkat lunak yang terintegrasi dengan aplikasi ini adalah yang pertama itu ada database, di mana aplikasi ini membutuhkan database untuk menyimpan informasi tentang pengguna, seperti transaksi dan saldo akun lainnya. Nah, database ini digunakan bisa saja bervariasi tergantung pada kebutuhan. Contoh database yang mungkin digunakan adalah MySQL, PostgreSQL, atau juga bisa juga Mongo database. Lalu yang kedua itu ada OS atau sistem operasi. Nah, di aplikasi ini harus dijalankan pada sistem operasi tertentu. Beberapa sistem operasi yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah yang pertama itu ada Windows, yang kedua ada macOS, dan juga yang ketiga itu ada Linux. Lalu yang ketiga ada tools dan libraries, di mana aplikasi ini dapat memanfaatkan berbagai tools dan libraries yang tersedia untuk mempermudah pengembangan aplikasi. Contohnya adalah Visual Studio Code, ada Node.js, Express.js, dan juga ada React Native. Lalu yang keempat ini ada komponen komersial, di mana aplikasi ini mungkin juga memanfaatkan komponen komersial untuk memperluas fungsionalitas aplikasi. Contohnya adalah Stripe atau PayPal untuk memproses pembayaran. Lalu selanjutnya ini ada item data atau pesan yang datang kepada sistem pada aplikasi ini bisa berupa permintaan untuk melakukan transaksi, login atau register akun, atau mengubah pengaturan akun. Selanjutnya ada kebutuhan servis dan komunikasi pada aplikasi ini meliputi kebutuhan untuk memproses transaksi pembayaran, mengirim notifikasi status transaksi, dan juga menyediakan dukungan pelanggan. Lalu selanjutnya ada aplikasi ini dilakukan melalui protokol komunikasi tertentu seperti HTTP atau WebSocket. Nah, dokumen yang menguraikan detail pemrograman aplikasi interface protokol pada aplikasi ini bisa berupa dokumen spesifikasi teknis atau dokumentasi API.
Data yang dibagi antara komponen perangkat lunak pada aplikasi ini meliputi informasi tentang pengguna, transaksi, saldo akun, dan juga pengaturan akun. Oke, next. Selanjutnya itu ada komunikasi interface, di mana antarmuka komunikasi pada aplikasi e-money Pleddik ini merupakan sistem yang sangat penting dalam menjaga koneksi antara aplikasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Fungsi komunikasi ini sangat bervariasi, mulai dari penggunaan email, web, browser, protokol komunikasi network server, forms elektronik, dan lain sebagainya. Semua fungsi komunikasi ini harus diintegrasikan dengan baik agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam penggunaannya akan menggunakan beberapa format message untuk melakukan komunikasi dengan perangkat keras atau perangkat lunak lainnya seperti format XML atau JSON. Selain itu, aplikasi ini juga akan mengikuti beberapa standar komunikasi yang sudah umum digunakan seperti FTP atau HTTP. Nah, oleh karena itu, protokol SSL akan digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan dan diterima dari server. Selain itu juga beberapa teknologi keamanan diimplementasikan untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dan diproses di aplikasi ini tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu, kecepatan transfer data juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam antarmuka komunikasi ini. Nah, oleh karena itu, teknologi dan protokol yang mampu memberikan transfer data yang cepat dan efisien akan dipilih untuk digunakan. Dalam hal antarmuka komunikasi, aplikasi ini akan membutuhkan beberapa perangkat lunak tertentu lainnya seperti database, sistem operasi, tools, libraries, dan komponen komersial seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu, identifikasi data yang akan dibagi antar komponen perangkat lunak dan detail pemrograman aplikasi interface protokol akan diperlukan untuk memastikan bahwa antarmuka komunikasi dapat berjalan dengan baik dan efisien. Oke, selanjutnya ini ada kebutuhan fungsional. Seperti yang dijelaskan oleh Akil tadi sebelumnya, di mana kebutuhan fungsional itu pertama itu ada yang ID 001, yaitu login, di mana sistem mobile akan menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk login ke dalam sistem. Lalu di 002 terdapat registrasi, sama sistem mobile menyediakan fasilitas bagi pengguna atau user untuk melakukan registrasi ke dalam sistem. 003 yaitu top up, sistem menyediakan fitur aplikasi untuk melakukan transaksi menambah saldo atau top up. Lalu yang ke 004 ini adalah transfer, di mana sistem menyediakan fitur aplikasi untuk melakukan transaksi mengirim saldo ke penerima. Dan terakhir itu ada 005 yaitu tarik tunai, sistem menyediakan fitur aplikasi untuk melakukan transaksi mengurangi saldo. Oke, next. Lalu ada model use case. Sini ada definisi actor, di mana yang pertama itu actor-nya adalah pengguna atau user. Actor dengan role ini mempunyai wewenang untuk melakukan login atau registrasi, serta menggunakan fitur-fitur pada aplikasi yang sifatnya umum, tadi seperti top up, transfer, dan juga tarik tunai. Lalu yang kedua ini actor-nya adalah penerima, di mana role ini mempunyai wewenang seperti yang ada pada role pertama tadi, atau user, untuk menerima suatu transaksi dari pengguna lain yang sifatnya adalah lawan activity dari pengguna yang pertama. Jika tidak ada penerima, maka transaksi tidak akan sukses. Lalu yang ketiga, actor-nya adalah sistem, di mana role ini mempunyai tugas untuk menjalankan aplikasi sesuai dengan activity pengguna di dalam aplikasi yang sifatnya pribadi, seperti mengakses informasi akun, mengecek PIN akun, dan juga menampilkan UI. Lalu yang keempat ini ada sistem inti. Sistem inti ini mempunyai wewenang atau tugas untuk mengakses dan memvalidasi suatu activity dari sistem di dalam aplikasi yang sifatnya rahasia, seperti kayak mengecek saldo, mengurangi saldo, dan juga menambahkan saldo. Oke, next. Lalu use case yang ada, yaitu ada 4 use case. Yang pertama itu ada login atau registrasi, di mana pengguna memasukkan akun dan sistem akan mengecek jika akun tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka akan masuk ke menu registrasi. Yang kedua itu ada use case top up, di mana pengguna akan melakukan pembayaran dan sistem menambahkan saldo pengguna. Yang ketiga ada use case tarik tunai, di mana pengguna menerima saldo dan sistem mengurangi saldo pengguna. Yang keempat adalah use case transfer, di mana pengguna mengirimkan saldo pada nomor tujuan dan sistem mengurangi saldo pengguna dan menambahkan saldo penerima. Lalu selanjutnya ada skenario use case. Yang pertama ini ada
dari use case login atau registrasi, di mana aktor ini akan membuka aplikasi Blackdick, lalu juga akan memilih opsi login. Selanjutnya, aktor akan memasukkan nomor telepon atau email yang terdaftar dan passwordnya juga. Lalu nanti sistem akan memeriksa nih kecocokan antara informasi login yang dimasukkan dengan informasi yang tersimpan. Ya. Oke, next itu ada kebutuhan non-fungsional, tadi juga dijelaskan oleh Akil, di mana ini merupakan kebutuhan kinerja. Yang pertama, sistem memiliki waktu respons yang cepat untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan efisien. Lalu yang kedua, sistem dapat menghadapi peningkatan jumlah pengguna, transaksi, dan data tanpa adanya penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketiga, sistem dapat berkembang secara horizontal dan vertikal untuk mengakomodasi tuntutan yang semakin meningkat. Lalu selanjutnya, sistem memiliki tingkatan ketersediaan yang tinggi untuk memastikan bahwa sistem dengan waktu downtime atau gangguan yang minimal. Lalu sistem mampu mendukung jumlah pengguna bersamaan yang telah ditentukan tergantung pada pola penggunaan yang diharapkan dan beban puncak. Selanjutnya, sistem mampu menghandle volume transaksi yang telah ditentukan per unit waktu, seperti transaksi per detik atau TPS, untuk memastikan pengolahan transaksi pengguna yang efisien tanpa adanya penundaan atau bottleneck kinerja. Lalu yang terakhir ini adalah sistem mampu mengolah dan memperbarui saldo akun pengguna, riwayat transaksi, dan data relevan dalam waktu nyata untuk menyediakan informasi yang akurat dan terbaru kepada pengguna. Selanjutnya, kebutuhan keamanan, di mana sistem memiliki mekanisme autentikasi yang kuat untuk memastikan identitas pengguna yang sah sebelum memberikan akses ke akun dan data pengguna. Data pengguna, transaksi, dan juga informasi sensitif lainnya harus dienkripsi dengan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, serta penyimpanan dan pengiriman data untuk melindungi dari data-data ini dari akses yang tidak sah. Lalu selanjutnya, sistem memiliki mekanisme otoritas yang ketat, dan juga sistem memiliki fitur monitoring aktivitas untuk mendeteksi aktivitas. Yang terakhir yaitu sistem memiliki mekanisme backup dan juga pemulihan data. Selanjutnya ada kebutuhan perlindungan keamanan, di mana sistem software ini memiliki mekanisme verifikasi identitas pengguna yang kuat untuk memastikan bahwa pengguna yang mendaftar atau mengakses akun mereka adalah pengguna yang sah. Mekanisme ini bisa menggunakan seperti verifikasi email, nomor telepon, atau juga KTP dan SIM. Lalu sistem software ini juga harus menerapkan kebijakan kata sandi yang kuat seperti memerlukan pengguna untuk menggunakan kata sandi yang panjang dan lainnya. Lalu sistem software juga harus memiliki manajemen sesi yang aman. Oke, selanjutnya adalah atribut kualitas perangkat lunak. Di sini yang pertama itu di ID 001 adalah availability, di mana software ini dirancang untuk memastikan tingkat ketersediaan yang tinggi, yang berarti dapat diakses dan berfungsi sebanyak mungkin bagi pengguna. Lalu yang ID ke 002 ini adalah reliability, di mana software ini memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsionalitas yang diharapkan dengan tingkat kegagalan yang rendah, serta dapat memulihkan diri dari kesalahan dan kegagalan sistem. 003 adalah ergonomi, di mana software ini dibekali interface yang user-friendly, serta sederhana dan intuitif agar pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan. 004 adalah portability, di mana software telah dirancang agar dapat berjalan di berbagai platform operasi yang umum digunakan seperti Windows, macOS, iOS, Android, dan lain-lain. Lalu yang 005 ini adalah memori, di mana software ini didesain untuk mengelola memori dan dengan efisien untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari kelebihan penggunaan memori yang dapat mengakibatkan kinerja yang lambat atau crash pada aplikasi. 006 adalah response time, di mana software telah dibekali kemampuan untuk dapat memberikan waktu respon yang cepat terhadap setiap permintaan yang diberikan oleh pengguna, seperti proses login, transfer dana, atau cek saldo. 007 adalah security, di mana software ini didesain dengan arsitektur keamanan yang tinggi sehingga dapat melindungi informasi pribadi pengguna, data transaksi, dan informasi finansial dari pengguna. 008 adalah bahasa komunikasi, di mana software ini telah dibekali teknologi yang dapat mendukung berbagai bahasa komunikasi yang umum digunakan oleh pengguna. Lalu selanjutnya, 3.5 adalah batasan perancangan, di mana software umumnya bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk transaksi dan juga sinkronisasi data. Keterbatasan
ketidakstabilan koneksi ini di beberapa daerah atau saat terjadi gangguan jaringan dapat mempengaruhi dari fungsionalitas dari software tersebut. Lalu selanjutnya ada software memiliki batasan dalam kompatibilitas dengan jenis perangkat. Beberapa perangkat lama, misalnya kayak sistem operasinya mungkin sudah tidak didukung, yang dapat membatasi kinerja dari software tersebut. Selanjutnya, software ini harus mematuhi berbagai peraturan dan persyaratan hukum seperti peraturan anti pencucian uang atau IML dan juga undang-undang privasi data. Yang keempat adalah software memiliki batasan dalam hal mata uang ataupun wilayah geografis yang didukung. Software hanya mendukung beberapa mata uang tertentu dan beroperasi di wilayah geografis yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kegunaannya bagi pengguna di luar wilayah tersebut. Lalu selanjutnya adalah kerunutan atau traceability, yaitu yang pertama ini data store adalah pengguna Blackdisk, di mana entity-nya adalah sistem dan juga pengguna. Dan memiliki relasi di sistem adalah memenuhi semua kebutuhan dari pengguna dan juga pengguna akan melakukan berbagai transaksi sesuai dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dan versus use case, di mana ini ada kaitannya yang tadi fungsional 001 adalah login, 002 registrasi, 003 top up, 004 transfer, 005 adalah tarik tunai. Lalu ringkasan kebutuhan. Nah, di bab kebutuhan fungsional ini merupakan kebutuhan yang merinci dan memspesifikasikan cara kerja sistem, kemampuan yang dimiliki produk atau suatu hal yang dapat untuk membantu penggunanya. Sedangkan kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi penjelasan mengenai tuntutan kualitas layanan, fitur, serta fungsi yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya, di sini kita akan mulai membahas tentang use case. Yang pertama, itu ada use case diagram. Di sini, di use case diagram, di aplikasi kami itu memiliki 3 aktor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada aktor pengguna, sistem Blackdisk, dan sistem inti Blackdisk. Lalu pengguna di sini dapat melakukan 4 kegiatan atau use case, yaitu yang pertama ada login atau register, lalu top up, tarik tunai, dan transfer. Dan sistem Blackdisk itu memiliki 3 use case, yaitu validasi akun, mengirim uang, dan mengecek saldo. Lalu juga ada sistem inti Blackdisk, dia hanya bisa melakukan 2 use case, yaitu saldo bertambah dan saldo berkurang. Di sini pengguna yang pertama itu use case-nya login atau register. Di dalam login atau register itu memiliki suatu kegiatan, dia akan membuat akun jika itu akunnya tidak, validasinya gagal. Lalu dia akan masuk ke menu register. Lalu dia juga ada memasukkan email atau nomor telepon. Itu jadi di pertama kali dia akan memasukkan email, nomor telepon, lalu jika dia sudah masukkan itu, dia akan mengirimkan sebuah data ke sistem, lalu sistem melakukan validasi akun. Jika validasi akun gagal, maka dia akan membuat akun. Lalu yang kedua itu pengguna melakukan top up. Di saat top up, dia hanya membutuhkan sistem inti Blackdisk. Di sistem inti itu, dia akan melakukan saldo bertambah. Lalu selanjutnya ada tarik tunai. Tarik tunai menggunakan sistem Blackdisk dan sistem inti Blackdisk. Di tarik tunai itu dia akan mengecek saldo terlebih dahulu, lalu setelah mengecek saldo, sistem inti akan melakukan saldo berkurang dan mengembalikan kepada pengguna. Lalu yang terakhir ada transfer. Pengguna melakukan transaksi transfer itu menggunakan sistem Blackdisk dan juga sistem inti Blackdisk. Di transfer, sistem melakukan mengirim uang, tapi sebelum mengirim uang, dia melakukan mengecek saldo. Setelah transaksi selesai, maka dia akan mengurangi saldo dari sistem inti Blackdisk. Untuk yang selanjutnya, ada nomor 2 itu user story. Di sini user story, user type pengguna. Use case-nya terdiri dari 4 use case, yaitu yang pertama login atau register.
Sebagai seorang pengguna, saya harus melakukan proses login terlebih dahulu untuk masuk ke menu utama. Jika saya belum membuat akun, saya harus membuat akun terlebih dahulu menggunakan menu registrasi agar dapat masuk ke menu utama. Lalu yang kedua itu ada top up. Sebagai seorang pengguna, saya ingin menyimpan duit saya di dalam aplikasi dan ingin menambahkan saldo pada akun aplikasi saya. Lalu tarik tunai. Sebagai seorang pengguna, saya ingin mengambil duit saya dari saldo pada akun saya. Lalu ada yang terakhir, bagi pengguna ada transfer. Sebagai seorang pengguna, saya ingin melakukan transaksi mengirim saldo saya kepada pengguna lain. Lalu user type yang selanjutnya ada sistem. Sistem terdiri dari 4 use case, memeriksa akun. Sebagai sistem, melakukan pengecekan apakah akun sudah pernah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar, maka menampilkan menu register. Jika sudah, maka masuk ke menu utama. Lalu selanjutnya memeriksa PIN akun. Sebagai sistem, melakukan pengecekan apakah PIN yang dimasukkan benar atau salah. Jika salah, maka meminta memasukkan kembali PIN akun. Jika benar, maka melanjutkan transaksi. Lalu ada menampilkan error. Sebagai sistem menampilkan notifikasi error pada pengguna jika melakukan skenario yang salah atau memasukkan data yang tidak valid dan mengalami maintenance pada server. Yang terakhir, memproses pembayaran. Sebagai sistem melakukan proses transaksi pembayaran dari pengguna yang sudah selesai melakukan transaksi, maka sistem melakukan proses dari transaksi tersebut dan menyelesaikan transaksinya. Lalu user type yang terakhir ada sistem inti, terdiri dari 4 use case. Yang pertama itu menambahkan saldo. Sebagai sistem inti, menambahkan saldo pada akun pengguna setelah pengguna berhasil menyelesaikan transaksi seperti top up atau transfer. Selanjutnya mengurangi saldo. Sebagai sistem inti, mengurangi saldo pada akun. Sebagai sistem inti, mengurangi saldo pada akun pengguna setelah pengguna berhasil menyelesaikan transaksi seperti tarik tunai atau transfer. Sebagai sistem inti, selanjutnya ada mengirim saldo. Sebagai sistem inti, mengirim saldo pada akun penerima dan mengurangi saldo pengguna setelah pengguna berhasil menyelesaikan transaksi seperti transfer. Yang terakhir, ada memeriksa saldo. Sebagai sistem inti, melakukan pengecekan saldo sebelum melakukan transaksi, apakah saldo mencukupi untuk melakukan transaksi atau tidak. Lalu, yang nomor 3, ada user skenario. Yang pertama, use case-nya adalah login atau registrasi. Di sini skenario-nya ada aksi aktor, dan reaksi sistem. Lalu skenario normal yang pertama ada login. Yang satu, membuka aplikasi Blackdick. Kedua, memilih opsi login. Yang ketiga, memasukkan nomor telepon atau email yang terdaftar dan password. Lalu ada reaksi sistemnya. Nomor 4, memeriksa kecocokan antara informasi login yang dimasukkan dengan informasi yang tersimpan. Yang kelima, jika tidak cocok menampilkan pesan kesalahan dan meminta user untuk memasukkan informasi yang benar. Yang keenam, jika informasi cocok, mengizinkan user untuk mengakses akun Blackdick. Lalu, aksi aktor kembali yang ketujuh ada memasukkan PIN akun. Lalu reaksi sistem yang terakhir, yang ke-8, memeriksa PIN akun yang dimasukkan. Selanjutnya, skenario normal registrasi. Yang nomor 1, membuka aplikasi Blackdick. Yang kedua, memilih opsi daftar. Yang ketiga, memasukkan nama lengkap, nomor telepon, atau email yang digunakan untuk login, password, dan PIN akun. Lalu ada reaksi sistemnya yang nomor 4, memeriksa kevalidan informasi yang dimasukkan oleh user. Yang kelima, jika informasi valid, membuat akun baru dan memberikan konfirmasi ke user. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan dan meminta user untuk masukkan informasi yang benar. Use case yang selanjutnya adalah top up. Aksi aktor yang pertama, itu nomor satunya memilih menu top up. Lalu reaksi sistemnya, nomor 2 menampilkan opsi nominal yang tersedia. Lalu aksi aktor kembali, nomor 3 memilih nominal yang diinginkan. Yang keempat, menampilkan metode pembayaran yang tersedia oleh reaksi sistem. Yang kelima, memilih metode pembayaran yang diinginkan oleh aksi aktor. Lalu aksi aktor melakukan kembali masukkan informasi pembayaran. Reaksi sistemnya memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasi ke user. Yang ke-8, memasukkan PIN akun oleh aksi aktor. Lalu reaksi sistemnya yang ke-9, memeriksa PIN akun yang dimasukkan. Lalu yang terakhir, nomor 10, saldo pada akun user bertambah sesuai dengan nominal yang dipilih. Lalu use case yang ketiga, ada tarik tunai. Aksi aktor yang pertama, memilih menu tarik tunai. Lalu yang kedua, masukkan jumlah uang yang ingin ditarik.
Reaksi sistemnya nomor 3 memeriksa ketersediaan saldo pada akun e-money user. Yang keempat, jika saldo cukup, memberikan konfirmasi kepada user dan menampilkan metode penarikan tunai. Lalu, aksi aktor yang kelima, memilih metode penarikan tunai dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sistem. Lalu, aktor memasukkan kembali PIN akun. Yang ketujuh, reaksi sistemnya memeriksa PIN akun yang dimasukkan, lalu mengurangi saldo pada akun e-money user. Yang terakhir, use case transfer. Aksi aktor pertama memilih menu transfer. Yang kedua, memasukkan nomor telepon atau ID BlackDick penerima. Reaksi sistemnya yang ketiga menampilkan nama dan informasi akun BlackDick penerima untuk verifikasi. Aksi aktor yang keempat, memasukkan jumlah saldo yang ingin transfer dan mengkonfirmasi. Aksi aktor yang kelima, memasukkan PIN akun. Reaksi sistemnya yang keenam, memeriksa PIN akun yang dimasukkan. Lalu yang ketujuh, memproses transfer dan mengirimkan konfirmasi ke user dan penerima. Yang kedelapan, saldo pada akun user berkurang sesuai dengan jumlah yang ditransfer dan saldo pada akun penerima bertambah sesuai dengan jumlah yang diterima. Oke, selanjutnya yang keempat ada activity diagram. Activity diagram yang pertama 4.1 autentikasi dan login. Di out dan login ini yang pertama ada aktor pengguna dan sistem BlackDick. Di login kita hanya menggunakan sistem BlackDick. Lalu diagramnya di sini mulai, lalu setelah mulai membuka aplikasi BlackDick. Lalu pengguna memilih opsi login dan juga pengguna memasukkan nomor telepon atau email dan password. Setelah memasukkan, sistem akan memeriksa nomor telepon atau email dan password. Jika nomor telepon atau email dan password ini salah, maka sistem akan memeriksa akun apakah sudah terdaftar. Jika sudah terdaftar, dia akan memasukkan kembali nomor telepon atau email dan password. Jika akun sudah terdaftar, maka tampilkan error bahwa yang dimasukkan itu salah. Lalu dia akan meminta pengguna untuk memasukkan kembali. Jika akunnya belum terdaftar, maka tampilkan error akun belum terdaftar. Lalu pengguna masuk ke daftar akun di menu register. Dan sistem kan sebelumnya memeriksa nomor telepon atau email dan passwordnya. Jika nomor teleponnya benar, maka akan masuk ke aplikasi BlackDick. Lalu setelah masuk ke aplikasi BlackDick, ya pengguna diminta untuk masukkan PIN akun. Setelah masukkan PIN akun, sistem akan memeriksa PIN akun yang dimasukkan. Jika benar, maka dia akan melanjutkan sistem. Lalu jika salah, dia akan meminta masukkan PIN akun kembali. Yang kedua, itu ada diagram top up. Di top up ini ada aktor pengguna, sistem BlackDick, dan sistem inti BlackDick. Yang pertama, pengguna mulai dia akan pilih menu top up. Setelah memilih menu top up, dia akan pengguna pilih nominal yang diinginkan. Setelah nominal yang diinginkan, sistem akan menampilkan metode pembayaran. Lalu pengguna memilih metode pembayaran, lalu sistem akan meminta request metode pembayaran kepada sistem inti BlackDick. Sistem inti BlackDick melakukan validasi metode pembayaran. Jika salah, dia akan menampilkan error. Jika benar, dia akan memilih metode pembayaran. Lalu, error itu akan meminta pengguna untuk metode pembayaran memilih metode pembayaran kembali. Jika dia benar, memilih metode pembayaran, lalu pengguna memasukkan informasi pembayaran. Setelah masukkan informasi pembayaran, pengguna memasukkan PIN akun. Seperti pada login tadi, jika PIN akunnya benar, dia akan melanjutkan sistem. Jika salah, dia akan minta masukkan PIN akun kembali. Jika dia benar, pengguna melakukan pembayaran kepada metode pembayaran yang dipilih. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan memproses pembayaran, lalu dia akan mengirimkan kepada sistem inti bahwa saldo ditambahkan. Setelah itu selesai. Lalu yang ketiga ada diagram tarik tunai. Di diagram tarik tunai
menggunakan pengguna, sistem blacktick, dan juga sistem inti blacktick. Lalu yang pertama pengguna di sini memulai untuk pilih menu tarik tunai. Selanjutnya pengguna memasukkan jumlah uang yang ingin ditarik tunai. Setelah itu sistem akan request pengecekan saldo blacktick kepada sistem inti blacktick. Sistem inti blacktick melakukan pengecekan saldo. Jika tidak, dia akan menemukan error saldo tidak cukup, lalu meminta pengguna untuk memasukkan jumlah yang cukup. Dan pengecekan saldo blacktick kembali, jika dia saldonya cukup, maka menampilkan daftar metode penarikan. Dan pengguna memilih metode penarikan tunai. Lalu setelah memilih metode penarikan tunai, sistem blacktick merequest metode penarikan kepada sistem inti blacktick. Di sistem inti blacktick melakukan validasi metode penarikan. Jika dia tidak, error metode penarikan tidak bisa digunakan. Lalu dia meminta pengguna untuk memilih metode penarikan tunai kembali. Jika validasi metode penarikan itu benar, ya, dia mengirimkan notifikasi kode untuk penarikan. Lalu meminta pengguna melakukan pembayaran menggunakan kode. Lalu pengguna memasukkan PIN akun kembali. Di sini memasukkan PIN akun masih sama, dia akan memeriksa PIN akun. Jika dia ya, dia akan melanjutkan memproses pembayaran. Jika dia tidak, dia akan meminta masukkan PIN akun kembali. Di sini selanjutnya memproses pembayaran, lalu sistem meminta untuk sistem inti mengurangi saldo pengguna. Maka sistem inti melakukan saldo berkurang. Lalu setelah saldo berkurang, mengirimkan notifikasi penarikan berhasil. Lalu pengguna menerima tunai dan selesai. Yang terakhir, diagram transfer. Di transfer ada aktor pengguna, sistem blacktick, dan sistem inti blacktick juga. Yang pertama pengguna mulai, dia akan memilih menu transfer. Setelah milih menu transfer, pengguna memasukkan nomor telepon atau ID blacktick penerima. Lalu sistem menampilkan nama dan informasi akun blacktick penerima. Dan pengguna melakukan pengecekan apakah itu benar. Jika dia ingin benar melakukan transaksi itu, dia akan masukkan jumlah saldo yang ingin ditransfer. Lalu sistem akan request pengecekan saldo blacktick. Apakah saldo blacktick itu cukup? Lalu sistem inti blacktick melakukan pengecekan saldo. Jika salah, dia akan meminta masukkan kembali saldo. Masukkan kembali jumlah saldo. Jika dia benar, pengguna akan masukkan PIN akun. Jika PIN akunnya benar, dia akan memproses transfer. Jika dia salah, PIN akunnya akan meminta pengguna untuk masukkan PIN akun kembali. Lalu setelah proses transfer, sistem inti blacktick akan melakukan saldo pengguna berkurang dan saldo penerima bertambah dan selesai. Selanjutnya, yang kelima ada sequence diagram. Di sini 5.1 yaitu login dan register. Sequence diagram yang pertama di sini pengguna masukkan email dan password. Dia akan masukkan email dan password kepada menu login. Lalu setelah menu login, dia akan memeriksa akun valid di user control. Lalu setelah itu user control akan cek apakah akunnya terdaftar. Jika di sini ada alt validasi, jika dia terdaftar, jika dia tidak terdaftar, maka dia akan mengecek kembali. Jika dia tidak terdaftar, maka tidaknya itu dia akan minta menu register untuk membuat akun. Maka pengguna akan diarahkan ke menu register. Jika akunnya terdaftar, dia akan mereturn kembali nilai notifikasi untuk email atau password salah. Dan dia akan meminta kembali return, masukkan kembali email dan password. Lalu validasinya jika iya, maka user control melakukan login berhasil
dan mengarahkan ke UI Blackdisk. Lalu setelah itu pengguna memasukkan PIN akun kembali ke menu PIN akun. Dari menu PIN akun ini akan memeriksa PIN akun. Lalu ada Alt check PIN. Di sini jika dia tidak, masukkan PIN akun kembali. Jika dia iya, maka dia akan mengirimkan nilai PIN benar dan melakukan login berhasil dan kembali ke aplikasi Blackdisk. Lalu selanjutnya ada 5.2 yaitu top up. Di sini top up berawal dari pengguna. Pengguna akan pilih nominal ke user control. Dari user control dia akan ke menu metode pembayaran yaitu request metode pembayaran. Dari menu metode pembayaran dia akan mereturn kembali nilai menampilkan metode pembayaran. Lalu pengguna melakukan memilih metode pembayaran kembali ke user control. Selanjutnya ada ALT metode pembayaran. Jika metode dia akan di sini mengecek metode pembayaran. Jika tidak, user control akan mengirimkan kembali nilai return untuk pengguna dapat memilih metode pembayaran lagi. Jika dia iya, maka pengguna memasukkan informasi pembayaran ke user control. Setelah masukkan informasi pembayaran, pengguna masukkan PIN akun ke menu ke UI menu PIN akun. Lalu menu PIN akun akan memeriksa PIN akun. Di sini ada ALT check PIN. Jika PIN-nya tidak, masukkan PIN akun. Jika tidak, dia akan meminta kembali untuk masukkan PIN akun. Jika check PIN itu iya, maka dia akan mengembalikan nilai PIN benar, lalu mengembalikan nilai ke pengguna melakukan pembayaran. Lalu pengguna selanjutnya akan memproses pembayaran dan di kontrol pembayaran dia akan menambahkan saldo dan meminta database saldo untuk ditambahkan. Untuk yang ketiga 5.3 yaitu ada tarik tunai. Ditarik tunai mulai dari pengguna masukkan jumlah uang ke form tarik tunai. Lalu dari form tarik tunai akan meminta ke database saldo untuk mengecek saldo. Di sini ada ALT cek saldo, dia akan mengecek saldo. Jika tidak, dia saldo akan mengembalikan ke pengguna masukkan jumlah uang. Jika dia iya, maka saldo akan melanjutkan ke metode penarikan, ke UI metode penarikan, yaitu tampilkan. Lalu di sini pengguna memilih metode penarikan ke kontrol penarikan. Lalu setelah dia memilih, ada ALT lagi metode penarikan. Jika metode penarikan itu tidak, maka kontrol dari penarikan akan mengembalikan nilai memilih metode penarikan. Dia akan meminta pengguna untuk memilih metode penarikan kembali. Jika dia itu iya, pengguna akan melakukan pembayaran menggunakan kode ke kontrol pembayaran. Lalu pengguna akan masukkan PIN akun ke menu PIN akun UI-nya. Dari menu PIN akun dia akan mengecek juga PIN akun seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Di sini juga memeriksa PIN akun dan juga ALT check PIN-nya. Jika ALT check PIN itu tidak, maka database akun akan mengembalikan nilai masukkan PIN akun. Dia akan meminta untuk memasukkan PIN akun kembali. Jika ALT check PIN itu iya, maka database akun akan mengembalikan nilai ke kontrol pembayaran, yaitu memproses pembayaran. Dari kontrol pembayaran akan mengembalikan nilai ke database saldo, yaitu saldo berkurang. Dari database saldo akan mengembalikan ke pengguna dan pengguna menerima tunai. Yang terakhir ada
5.4 transfer. Dari transfer pertama, masukkan ID BlackDick penerima ke menu informasi akun. Dari menu informasi akun akan mengembalikan nilai ke pengguna. Pengguna akan menampilkan informasi penerima. Lalu selanjutnya pengguna masukkan jumlah saldo ke user control. Dari user control, dia akan melanjutkan ke request pengecekan saldo di database saldo. Lalu di sini ada ALT untuk pengecekan saldo. Jika saldo tidak cukup, maka database saldo akan mengembalikan nilai ke user control, yaitu saldo tidak cukup. Dari user control akan mengembalikan ke pengguna bahwa memasukkan jumlah saldo. Dia akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah saldo kembali. Jika saldo cukup, maka database saldo akan mengembalikan nilai saldo cukup ke user control. Dari user control akan mengembalikan ke pengguna request PIN akun. Lalu pengguna akan memasukkan PIN akun ke user control. Dari user control akan masuk ke menu PIN akun UI-nya, yaitu validasi PIN akun. Lalu ada ALT kembali untuk mengecek PIN. Jika PIN salah, menu PIN akun akan mengembalikan nilai ke pengguna bahwa validasi gagal, request masukkan PIN akun. Jika ini benar, maka menu PIN akun akan masuk ke UI akun, ke database akun, yaitu memproses transfer. Lalu dari akun akan ke saldo pengguna, transaksi berhasil, saldo pengguna berkurang. Lalu selanjutnya dia akan ke saldo penerima, yaitu transaksi berhasil, saldo penerima bertambah. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari tugas proyek kami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Di sini saya tutup presentasi kami dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Sama-sama kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih orang-orang baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik.